orang Syiah datang mau bom Madinah, Masjid Nabawi. Dia turun dari mobilnya, di badannya dia taruh bom. Dia ingin pura-pura masuk sholat, baru dia mau ledakin di Masjid Nabawi, buat kekacauan. Subhanallah, begitu dia turun dari mobilnya di parkiran cukup jauh dari Masjid Nabawi, ledak tanpa sebab. Dia hancur sendiri. Setelah dicek, ternyata orang ini memang ingin menuju ke Masjid Nabawi untuk menghancurkan. Allah Subhanahu Wa Taala akan melelehkan dia. Lihat garam kalau kita pegang walaupun keras, itu dilempar di air, cair ya, langsung dia meleleh. Seperti itulah keadaan ancaman orang yang ingin keburukan untuk kota Madinah. Hadits ini juga menguatkan kata para ulama, berarti sampai hari kiamat Madinah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi disebutkan tentang hadis Dajjal. Dajjal pun yang membuat kerusakan, tidak ada yang mengalahkan fitnahnya seluruh dunia ini, juga tidak bisa memasuki kota Madinah. Bagaimana juga kita tahu tentang hadis Dajjal, pernah kita pelajari tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat adalah Dajjal akan ke Madinah dan dia tidak bisa masuk dalam Madinah itu, dan itu keutamaan Madinah tersendiri. Kemudian nanti dia akan sentakkan kakinya yang menjadikan, atau di luar kota Madinah, yang menjadikan Madinah, atau terjadi gempa di Madinah, dan keluar semua orang munafik yang akan jadi pengikutnya, dan tertinggal orang-orang mukmin yang tidak terpengaruh dengan sentakan kaki Dajjal tersebut. Dan memang subhanallah, Madinah ini akan dicintai bagi orang memang yang memiliki keimanan. Tolak ukurnya di situ. Dan alhamdulillah, masya Allah, selama ini saya melihat tidak ada sesuatu atau tidak ada seseorang pun yang ikut kami bimbing yang tidak betah di Madinah, karena memang mereka suka, dan mereka mengatakan, sayang ya kita mau tinggalkan Madinah, sayangnya cuma sekian hari. Kita bagus kalau menjalankan sunnah Nabi SAW untuk minta meninggal di Madinah. Itu Umar bin Khattab lakukan. Beliau mengatakan, ya Allah, karuniakanlah aku mati di kota Rasulmu dan mati syahid. Pada saat itu beliau jadi khalifah dan Islam sangat kuat. Waktu itu ditakuti di seluruh dunia. Maka Hafsah radhiyallahu anha, anak beliau, istri Nabi SAW, mengatakan, ya wahai ayahku, gimana bisa anda minta mati syahid sama Allah sementara anda tidak pergi berjihad? Lalu anda minta didatangkan syahid di Madinah. Madinah sekarang lagi aman. Kata Umar, ya'ti bihallah insya' Allah datangkan kalau Allah mau. Betul-betul datang Abu Lu'lu' Majusi, penyembah api yang menusuk Umar, dan meninggallah beliau di kota Rasul alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang dikuburkan di Madinah, sama Allah supaya itu Allah kasih, mudah-mudahan insya Allah Allah kasih, kuburkan di sebuah lokasi, berarti tubuhnya terbuat dari tanah lokasi itu. Sudah tahu belum? Itu ada hadisnya, disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah beliau, dihasankan oleh sebagian ulama hadis. Kalau siapapun yang meninggal di sebuah tempat, maka berarti tanah yang dia jadi kuburannya itu, dari tanah itulah dia dibuat dasarnya, bahan tubuhnya dari tanah itu. Makanya ulama mengatakan tidak diragukan lagi kalau Abu Bakar sama Umar adalah dari satu tanah yang dibuat Nabi SAW, karena mereka dikubur dalam satu kuburan. Dan ini kemuliaan tersendiri. Kembali kalau kita dikubur di Baqi, kuburan yang mulia, satu-satunya kuburan yang Nabi SAW doakan, dan doa Nabi berlaku sampai hari kiamat agar seluruh penghuni Baqi diampuni dosa-dosanya. Dan kita satu pemakaman dengan para sahabat-sahabat yang mulia di Baqi itu. Hampir seluruh istri Nabi dikubur di situ, Utsman bin Affan, dan banyak sahabat tokoh-tokoh yang mulia dikubur di sana.